yang telah melimpahkan rahmah hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara yaitu halal bihalal keluarga besar FKUR UNS. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Antarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang hidup yang serta modern. Pada kesempatan hari ini, mohon izin saya sekeluarga menyampaikan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Sebelum acara dimulai, sebelumnya saya bacakan dahulu susunan acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Mahya Azra Ramadhani, putri dari Bapak Roni Saifullah. Yang ketiga sambutan ketua panitia. Yang keempat sambutan Bapak Dekan FKUR UNS. Yang kelima sambutan Rektor UNS. Yang keenam kajian oleh Bapak Profesor Haji Dr. Agus Kristianto MPD. Yang ketujuh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Fulkon Hidayatullah. Dan terakhir adalah penutup. Marilah hadirin kita awali acara pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Ananda Mahya Azra Ramadhani, putri dari Bapak Roni Saifullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya lamun summa kalla saya lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja rijabihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa syiratil jibalu fakanat syaraba illa jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizaba wa kulla shay'in ahsaynahum kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza hazaiqa wa anaba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizaba jazaa'an min
rabbika atau an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu kitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum azaban qariban yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi anak solehah ya, Adik Ananda. Luar biasa Pak Roni. Terima kasih kepada Ananda Mahya Azra Ramadhani. Semoga dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran makin bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cara selanjutnya yaitu sambutan. Hadirin yang kami hormati, untuk menyambut yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Dr. Haris Nugroho MOR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Prof. Jamal Wiwoho SHM Hum. Terima kasih Prof. Selalu bersama dengan kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan FKOR Dr. Sabto Kunto Purnomo MPD. Kemudian yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, pepunden FKOR, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, ingkang satuhu kula bekteni, Bapak dan Ibu dosen FKOR, para sahabat, para alumni, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, inayah kepada kita semua. Terbukti pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hingga bisa mengikuti acara halal bihalal via online ini dengan spirit silaturahim untuk membangun imunitas sosial menyongsong era new normal. Nanti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Agus Kristianto MPD. Tidak lupa salam dan sholawat, mari kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para keluarga, para sahabat, dan tentunya para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang dirahmati Allah SWT, selaku Ketua Panitia penyelenggara ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan berhargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, para sahabat semua pada acara silaturahim dan halal bihalal ini. Acara ini kita adakan sungguh merupakan kegiatan yang penting untuk bersilaturahim, mempererat rasa kekeluargaan kita, dan juga bermanfaat bagi kita untuk saling memaafkan atas segala kesalahan dan kekilafan. Sebagai manusia biasa, tentunya kita memang tidak pernah sepi
dari kesalahan dan kekilafan. Jika kita berbuat dosa, maka kepada Allah lah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Tetapi jika kita melakukan kesalahan atau kelalaian kepada sesama manusia, maka sudah selayaknya kita meminta maaf langsung kepadanya. Lebih cepat meminta maaf dan memaafkan tentu akan lebih baik, karena kita tidak pernah mengetahui kapan dan di mana ajal kita akan menjemput kita. Kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian sekali lagi dengan ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor UNS, Bapak Dekan FKUR, Bapak Ibu dosen, dan hadirin semua yang berkenan bergabung di acara virtual halal bihalal ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan meriah dan sesuai apa yang direncanakan. Pada acara halal bihalal ini kita belum bisa melakukan tradisi seperti yang bisa kita lakukan seperti biasa, yaitu dengan bersalam-salaman, ya karena kondisi tidak memungkinkan. Kemudian semoga acara ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kita karena sudah lama tidak berjumpa di dalam kebersamaan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Dekan untuk bisa memberikan sambutan sekaligus untuk memberikan arahan halal bihalal pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami persilakan Pak Dekan, monggo. Terima kasih Pak Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Prof. Jamal Wibowo, yang kami hormati para sesepuh FKUR, Prof. Gianto ini belum kelihatan, Pak Agus Margono, Pak Nardi, dan sebagainya. Kemudian yang saya hormati Ketua Senat FKUR, Prof. Furqon, Prof. Agus Kris, Pak Ustadz, selaku penyiram rohani, penyejuk jiwa pada halal bihalal ini, yang saya hormati pimpinan fakultas, pimpinan prodi, Dharma Wanita Persatuan FKUR, para alumni, Bapak Ibu dosen karyawan FKUR, Bapak Ibu Purnakarya FKUR, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara halal bihalal daring hari ini. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, saya atas nama keluarga besar FKUR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang dengan penuh keikhlasan telah kerso meluangkan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal ini. Khususnya kepada Pak Rektor Prof. Jamal yang nanti berkenan untuk memberikan arahan serta membuka acara ini,
suatu penghormatan bagi kami, Pak Rektor, bahwa Prof. Jamal ini selalu memberikan dukungan terbaik bagi FKUR yang pada pagi ini sebetulnya acaranya luar biasa banyak sekali dan ini juga sudah ditunggu tamu dari Jakarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Rektor. Kemudian dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk melapangkan dada, membuka hati, dan rasa sabar dengan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua. Kemudian selaku pribadi dan selaku pimpinan FKUR, kami dalam kesempatan ini mohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Agus Kris atas kesediaan memberikan ceramah pada majelis ini nanti, serta Pak Aris dan teman-teman panitia atas kerja kerasnya, sehingga acara halal bihalal hari ini, meskipun kita dalam kondisi pandemi, tapi masih kita bisa selenggarakan meskipun dalam wujud daring. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada halal bihalal ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sambutan dan arahnya. Untuk selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas 11 Maret. Kami persilahkan kepada Bapak Rektor Prof. Jamal Wiwoho untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua Senat FKUR Profesor Dr. Furqon Hidayatullah, yang saya hormati Dekan FKUR Dr. Sabta Kunto, yang saya hormati Profesor Dr. Agus Kristianto, yang insya Allah nanti akan memberikan taujiah dengan tema membangun imunitas sosial dalam menyongsong new normal. Yang saya hormati para pimpinan fakultas, dalam konteks ini adalah para wakil dekan, pimpinan prodi, termasuk di dalamnya adalah Dharma Wanita Persatuan FKUR, Bapak Ibu dosen dan karyawan yang berbahagia di FKUR, serta Bapak Ibu Purna Tugas di FKUR, serta para alumni FKUR dan mahasiswa FKUR yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam acara halal bihalal 1441 Hijriah secara daring yang diselenggarakan oleh keluarga besar FKUR UNS. Pertama-tama, dalam suasana Lebaran ini izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala kesalahan secara lahir dan batin.
Bapak, Ibu, dan peserta halal bihalal virtual ini, saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah keluarga besar FKUR yang tadi saya sangat tertegun dengan bacaan Quran yang dibaca oleh Ananda Mashah Rahma Ramadhani. Saya yakin loh ya, ini karena didikan Bapak Ibunya yang luar biasa. Oleh karena itu tepuk tangan untuk Pak Roni dulu. Ya. Kalau saya bertanya apakah bapak-bapak lain atau ibu-ibu yang lain bisa, saya yakin Insya Allah. Bapak Ibu di FKUR semuanya bisa. Karena putra-putrinya juga bisa, biasanya kalau putra-putrinya bisa, Bapak Ibunya juga bisa. Namun demikian, seandainya ada yang belum bisa, jangan malu untuk belajar, karena belajar itu sampai akhir zaman atau sampai meninggal menjemput kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Idul Fitri kali ini merupakan Idul Fitri yang sangat monumental. Setidak-tidaknya bagi saya, selama hidup saya belum pernah mengalami Idul Fitri yang seperti ini. Biasanya kalau Idul Fitri itu ya kita silaturahmi, datang ke tetangga, ke orang tua, ke teman sanak saudara kita untuk saling bersilaturahmi. Tetapi pada Idul Fitri sekarang ini karena pandemi COVID-19, maka kita tidak bisa bersilaturahmi secara langsung. Jadi ada yang hilang setidak-tidaknya, Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu, tidak perlu menyiapkan kupat, tidak perlu menyiapkan opor. Jadi biasanya kalau ada halal bihalal di fakultas, saya yakin Bu Kunto nyiapkan opor yang paling enak. Mungkin malah disiapkan bebek nomor 2 sedunia begitu. Mungkin itu. Berikutnya, kita tidak boleh menyerah walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kita harus tetap bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, keluarga kita sehat semua. Dan manakala ada yang sedang sakit, mari kita doakan agar yang sedang sakit itu segera Allah berikan kesembuhan. Di samping itu, tentu kita harus bersyukur lagi. Setidak-tidaknya kita itu PNS. Jadi kalau kemarin ada sebagian dari masyarakat kita itu di PHK, ternyata PNS di UNS itu malah dapat THR begitu. Yang dapat begitu loh ya. Yang tidak dapat THR ya dapat yang lain. Kita syukuri bersama-sama karena keluarga besar UNS itu sangat bersahabat, sangat kuat dalam persatuannya. Terutama secara khusus tentu saya akan sampaikan di FKUR itu sangat kuat persatuannya antara senior, tini sepuh, junior, tengah, mahasiswanya. Itu sangat kuat. Ini mempertebal, menguatkan kita bahwa kekuatan itu segala-galanya. Secara khusus saya mengapresiasi bagaimana Pak Dekan, Pak Dr. Sabto Kunto ini bisa mengkombinasikan antara tugas yang bagus dengan silaturahmi yang baik. Enggak begitu berjarak antara Pak Dekan dengan Wakil Dekan, dengan Kaprodi, dengan mahasiswa, dan sebagainya. Saya sering belajar dari Pak Kunto ini. Terutama belajar tenisnya juga bagus. Termasuk belajar bagaimana melakukan koordinasi.
Nah, ini yang hebat dari teman-teman di FKUR. Ya, saya belum bisa menemukan di fakultas lain yang bagaimana mendistribusikan otoriti di tengah-tengah mendistribusikan otoriti juga silaturahmi yang sangat kuat. Jadi kebersamaan merupakan kekuatan untuk kita bersama-sama memajukan FKUR. FKUR adalah fakultas yang paling muda, tapi kaya prestasi. Apalagi kalau dengan salam yang saya dengar teman-teman FKUR, salam olahraga, begitu. Jaya, kan begitu. Maka kalau salaman olahraga di FKUR, jaya, begitu. Yang kedua atau selanjutnya, Bapak Ibu, keluarga besar FKUR, mari bersama-sama kita akan menghadapi satu masa baru, yaitu ya namanya new normal. Apakah siap atau tidak kita menghadapi new normal itu? Kita pasti siap, karena kita mempunyai cara-cara, kreativitas, dan inovasi untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Karena apa? Salah satunya adalah spirit dari Idul Fitri. Spirit untuk meningkatkan apa saja? Meningkatkan kinerja, meningkatkan baca Quran, meningkatkan kasih sayang kepada keluarga, meningkatkan rasa hormat pada pimpinan, meningkatkan integritas kita kepada lembaga, kepada FKUR, kepada UNS. Oleh karena itu, mari masih banyak kesempatan untuk kita bersama-sama keluarga besar FKUR memberi andil, memberikan kontribusi untuk memajukan FKUR dan UNS. Mari bersama-sama, manakala pada bulan Syawal ini diberi kesempatan kesehatan yang luas, kita bersama-sama bisa menggenapkan ibadah wajib sebulan penuh kemarin dengan puasa, kita tindak lanjuti dengan puasa Syawal 7 hari. Bisa diambil seminggu penuh, bisa diambil tiap hari atau 1 hari, besok tidak, dan sebagainya. Atau diambil yang ora tenes yointo, begitu. Jadi luwes saja, 7 hari itu luwes saja. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari sambutan saya. Perkenankan saya mengirimkan pantun kepada keluarga besar FKUR. Nanti Bapak Ibu bisa menimpali dengan cakep gitu saja ya. Selendang emas tenunan Bali. Elok dipakai sambil menari. Pantun saya kirim pengganti diri. Sebagai tanda silaturahmi. Nasi kapau jagoan Minang. Disantap di meja makan. Idul Fitri sudah datang. Mantap. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Mohon maaf juga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini karena saya sudah ditunggu di Fakultas Pertanian. Ngaten nggih. Matur nuwun sangat. Pantunnya, Prof. Matur nuwun. Ya,
untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan ikrar. Dan kami mohon Saudara Bapak Baskoro, kami persilahkan untuk pembacaan ikrar dan diikuti oleh semua hadirin yang dimuliakan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami persilahkan Mas Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang fitri ini, kami, keluarga besar Fakultas Keolahragaan mengucapkan taqabbalu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Meridhoi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskoro. Sebelum acara dilanjutkan, saya akan menyapa dulu. Semoga diberikan kesehatan semuanya, nggih. Prof Furqan. Ya. Assalamualaikum Prof Furqan. Assalamualaikum. Nggih. Prof Agus Kris. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Margono, Bapak Agus Margono beserta Ibu, selamat pagi. Di sini ada lagi Bapak Sarwono. Iya, sehat saja. Alhamdulillah. Bapak Sunardi, senior Bapak Sunardi. Di sini ada Bapak April. Ada jajaran pimpinan Pak Dekan, Pak Islah, Pak Roni. Ya, di sini juga dihadiri oleh alumni yaitu Ibu Wiji Kusrini angkatan 91 dan Bapak Sugeng Haryadi. Selamat bergabung. Matur suwun. Oke, acara selanjutnya yaitu adalah kajian yang diisi oleh Bapak Profesor Dr. Haji Agus Kristianto MPD dengan tema yaitu adalah spirit silaturahmi untuk membangun imunitas sosial menyongsong era new normal. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Profesor Dr. Haji Kristianto MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Prof. Kris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, walaupun sekarang beliau sudah berada di Zoom yang lain. Tadi sudah sempat bersama kita, menyapa kita, memberikan motivasi yang banyak kepada kita semua. Alhamdulillah kita memberi Pak Rektor yang begitu peduli dengan kita semua, yang perlu kita syukuri yang pertama itu. Kemudian yang saya hormati Pak Dekan serta Ibu yang tadi saya lihat rawuh ya berdampingan. Kemudian para wadek ya, wadek 1, wadek 2, wadek 3, para kaprodi yang semuanya rawuh ya. Dan kemudian juga tentu saja para senior-senior saya yang alhamdulillah selalu bersama dengan kita, memberikan support, memberikan dukungan moral yang luar biasa dari dulu hingga sekarang. Dan tentu saja sampai nanti ada Prof. Furqan ya,
Selamat pagi Prof. Burkon, ya, sehat, dengan alhamdulillah. Ya. Sama Ibu tadi saya lihat juga, sama putrone bareng gitu ya. Dan kemudian Pak Sarwono, alhamdulillah Pak Sarwono ya dari rumah ya tetap ya bisa bergabung dengan kita, alhamdulillah saling menyapa, silaturahmi dan sebagainya. Kemudian Pak Agus Margono, ini kok yang tadi mohon maaf saya lihat langsing sekarang itu ya. Puasanya tenanan jaring gitu kan ya. Alhamdulillah sehat bersama Ibu. Ada Pak Marianto dan kemudian para senior yang lainnya. Dan tentu saja juga kepada para sesepuh bini sepuh yang pagi hari ini bergabung dengan kita. Tidak saya sebutkan satu persatu. Ada juga unsur dari para undangan ya, terutama dari tokoh-tokoh alumni kita. Tadi sudah disebutkan. Perwakilan mahasiswa, para tenaga tendik itu ya, dan juga ibu dan bapak keluarga besar ya, fakultas keolahragaan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadana la yahda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha lanal akhlaq wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billah. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi karena saya diberi kesempatan kepada teman-teman ekspor ya melalui Pak Dekan kemarin dan juga panitia bahwa hari ini 29 Mei kita semua akan bertemu muka gitu kan. Ini benar-benar bertemu muka ya karena memang yang dipertemukan adalah muka kita yang saya ya melalui layar laptop ataupun Android. Sebuah perhelatan yang sangat mulia karena kita ingin menghimpun kekuatan ya silaturahim antara kita semua, dan ini merupakan kegiatan tahunan. Hanya saja pada saat ini kita berjumpa dalam situasi yang baru karena keadaan, maka kita menggunakan platform Zoom ya untuk melaksanakan kegiatan silaturahim. Inti dari silaturahim ya tadi sudah disampaikan ya, mulai dari Pak Ketua Panitia, kemudian disampaikan oleh Pak Dekan, kemudian disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi saya sebenarnya tidak perlu lagi menyampaikan ini ya karena semuanya sudah lengkap ya. Hanya saja memang karena saya diberi ruang dan waktu untuk menyampaikan ini, izinkan saya ya untuk menyampaikan ini dalam situasi yang ngobrol gini ya. Jadi mohon maaf saya menyediakan slide itu bukan karena ini seminar ataupun perkuliahan, tetapi saya ingin membuat semacam jejak tentang sesuatu yang disampaikan pada kegiatan yang alhamdulillah ini. Izinkan saya nanti menyampaikan dengan slide ini. Materi PDF-nya sudah saya atur ke Pak Dekan ya, juga ke Pak Dedi. Barangkali ada saudara-saudara kita yang menginginkan yaitu bisa nanti juga langsung sama Pak Dekan, saya kira itu. Baik, keluarga besar ekspor yang dirahmati oleh Allah, insya Allah. Jadi judul yang akan saya sampaikan ini terkait dengan spirit silaturahmi untuk membangun imunitas sosial menyongsong era new normal. Jadi ada 3 variabel yang nanti akan kita bicarakan secara singkat begitu. Karena yang ingin saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru bagi ibu dan bapak semua, bagi teman-teman semua. Karena ini sudah benar-benar familiar ya, sebuah info yang selalu datang ke kita pada saat kita di rumah aja, pada saat kita bekerja dari rumah, pada saat kita melakukan physical distancing. Ini adalah istilah-istilah yang sangat melimpah ya kita terima dari berbagai macam sumber informasi. Jadi ada spirit silaturahmi
Jadi mohon maaf nanti saya tidak ingin mendebatkan yang betul itu silaturahmi atau silaturahim ya. Kalau menurut saya itu nggak perlu diperdebatkan karena dua-duanya bisa dipakai ya. Seperti kalau di olahraga mana yang betul, tenis meja atau pingpong, badminton atau bulu tangkis gitu kan ya. Itu adalah seperti kita itu menggunakan istilah silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim itu dari kata silah kemudian rohmah. Hanya saja akar katanya itu rahim itu berupa kandungan. Artinya silaturahim itu adalah tali persaudaraan karena memang satu kandungan. Nah kemudian mengalami amelioratif ya dalam gejala bahasa memiliki makna yang meluas dan melebar sehingga di KBBI itu yang dituliskan bukan silaturahim tetapi menggunakan silaturahmi ya. Jadi mohon izin tidak untuk dipertentangkan keduanya, saya menggunakan istilah silaturahmi yang sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Karena tali kasih sayang itu tidak hanya antar saudara, tapi juga diikat oleh ranah-ranah yang lebih luas, seperti ranah fakultas, ranah universitas, bahkan dalam sebuah bangsa yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan imunitas sosial. Nanti akan saya uraikan di slide berikutnya. Dan kemudian akan kita awali dengan era new normal. Baik, izin kita untuk melangkah lagi, Ibu dan Bapak ya. Ada pertanyaan yang besar ya. Jadi saya membahasnya dari belakang kaitannya dengan era new normal. Benarkah era new normal itu sudah ada di depan mata kita? Ataukah itu hanya sekedar wacana? Ataukah itu sebuah sunatullah yang memang diterima atau tidak oleh akal kita? Diterima tidak oleh aspirasi kita? Itu pasti akan hadir ya, dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin memahami lebih jauh tentang era new normal, itu ada banyak definisi ya, yang bisa kita peroleh ya. Tapi saya menangkap bahwa yang disebut dengan era new normal itu adalah sebuah tatanan kehidupan baru yang lahir dari kebijakan terstruktur untuk kembali membuka aktivitas publik secara bertahap, memadukan dan menyandingkan prinsip bersama melawan corona dengan berdamai dengan corona. Jadi seperti itu. Kemudian aktivitas publik berangsur kembali normal, tapi dilakukan dengan perilaku yang ketat, menggunakan protokol kesehatan dari WHO. Jadi kita ingin kembali menormalkan kegiatan sosial, ekonomi, ya, dan seterusnya, tetapi dilakukan dengan ketat ya, perilakunya itu menggunakan protokol kesehatan WHO. Sering cuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau itu memang hadir, apa yang mestinya kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, pada teman-teman kita, pada komunitas kita, pada keluarga besar kita. Perubahan itu berhubungan dengan mindset. Ya, mindset. Kemudian perubahan perilaku itu jelas ya. Dan kemudian mempersiapkan emosi positif. Karena pada prinsipnya manusia itu memiliki jiwa konservatif. Ya, sulit menerima perubahan. Inginnya adalah seperti dulu itu adalah watak dasar dari setiap manusia. Apalagi sekarang itu situasinya yang nyaman, maka ketika ada perubahan, orang yang merasa nyaman dengan keadaannya akan melakukan penolakan internal. Sehingga mereka justru dihinggapi oleh rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, dan sebagainya. Ini yang kenapa yang perlu dilakukan itu adalah satu mindset, saya ulang lagi, kemudian perubahan perilaku, dan kemudian emosi positif. Kita izin lanjut. Nah, jadi perubahan perilaku itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, keniscayaan. Jadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Suka atau tidak, menerima atau tidak, perubahan itu hadir ya setiap detik ya, bukan hanya setiap hari, setiap tahun, setiap abad, tetapi setiap detik. Kita pernah
mendengar ceramah seorang motivator bahwa setiap pagi kita itu menemukan embun di atas daun di rumah kita, daun tanaman di rumah kita. Tetapi kita harus yakin bahwa embun yang ada di daun itu bukanlah embun yang kemarin, walaupun bentuknya mirip ya, wajahnya mirip ya, dan sebagainya. Itu artinya bahwa setiap hari itu selalu dimulai dengan sesuatu yang baru. Nah, kenapa kita tidak ini? Karena memang ya, pada prinsipnya kita itu kalau welcome dengan perubahan-perubahan, maka tidak ada penolakan apapun dari diri kita karena kita bisa beradaptasi. Nah, ini ada intermezzo ya. Jadi zaman dulu itu kalau ada orang jatuh dari motor ya, mengalami kecelakaan tunggal itu, maka orang yang berada di sekitar itu dia akan berlari-lari berebut untuk menolong ya, mendekat ya, seperti di atas zaman dulu. Nah, zaman sekarang apa masih ada? Masih ada, tetapi kalah dengan yang di bawah. Ketika ada seorang yang jatuh dari motor di jalan, maka orang-orang itu berlari. Bukan untuk menolong ya, orang yang jatuh tadi, tetapi mereka berebut tempat, berebut posisi untuk mengambil gambar, dan fotonya tadi untuk segera diviralkan di teman-teman yang lain. Ini adalah perubahan perilaku gitu. Itu sesuatu yang sangat konyol ketika kita bandingkan dengan yang di atas. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang wajar ketika yang melakukan foto itu dia orang yang hidup yang belum pernah mengalami situasi yang di atas. Nah itu, jadi ada apa dengan perubahan? Perubahan itu akan menghasilkan sebuah pro dan kontra. Dan kemudian nanti inilah yang saya katakan tadi, harus ada pergeseran mindset ya, ketika nanti yang namanya new normal ya, perubahan besar-besaran itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada lagi intermezzo yang kedua, orang sekarang itu lebih suka sikut-sikutan ya daripada jabat tangan atau berpelukan. Jadi jabat tangan itu adalah sebuah relasi sosial yang sangat mulia karena itu adalah merepresentasikan dari kemuliaan ya, cara hidup manusia dengan yang lainnya, jabat tangan. Tidak ada permusuhan, tidak ada dendam ya, dan sebagainya ya. Nah itulah yang kemudian sekarang itu tergantikan dengan sikut-sikutan. Ya. Berpelukan itu menunjukkan keakraban yang sangat dekat ya, tapi itu sekarang dihindari, diganti dengan sikut-sikutan. Padahal nenek moyang kita dulu mengatakan nek karo konco itu mbok yo do senengo berpelukan, mbok yo senengo berjabat tangan, ojo seneng sikut-sikutan. Tetapi yang terjadi sekarang itu orang melakukan sikut-sikutan ya, dalam pengertian tanda kutip. Seperti yang dilakukan, mohon maaf, wajahnya saya sembunyikan karena itu adalah wajah Pak mantan Wapres JK dengan Bu Mulyani, Menteri Mulyani. Jadi, tetapi apakah itu sesuatu yang saru, sesuatu yang tidak senonoh? Itu sebenarnya dari sudut pandang saja. Justru orang yang melakukan sikutan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar akrab. Jadi berjabat tangan belum tentu akrab, tetapi orang yang saling sikut-sikutan itu sebenarnya orang yang hubungan pribadi antara satu dengan yang lainnya itu sangat akrab, ya. Tidak berani kalau tidak akrab. Misalnya saya ketemu dengan Pak Presiden, saya nggak berani ya mendahului untuk mengajak sikut-sikutan. Ya. Tapi kalau saya dengan Pak Furkon ya karena akrab ya, saya ketemu pakai sikut tidak sungkan ya karena memang kita bersaudara dan sudah dekat. Dengan Pak Kunto juga ya, dan sebagainya. Tetapi mohon maaf ya tidak saya lakukan dengan Bu Kunto. Dengan Bu Kunto saya sungkan sikut-sikutan. Dengan Pak Kunto saja beraninya itu. Nah kemudian kita lanjut. Silaturahim ya atau silaturahmi itu sebenarnya menularkan kebaikan kita dengan cara menghadirkan diri secara penuh agar kita tertular kebaikan orang-orang lain. Setiap kita itu memiliki sisi kebaikan. Seburuk-buruknya orang itu pasti memiliki hal-hal yang sangat baik. Sebaik-baiknya orang pasti memiliki sisi yang sangat buruk. Nah, silaturahim ini adalah sebuah keinginan nyata yang sangat mulia untuk membawa kebaikan kita dihadirkan di tengah orang-orang lain agar kita itu tertular juga kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang lain. Gitu. Jadi esensi dari silaturahim seperti itu. Mohon maaf itu saya ambil dari status Facebook saya tahun 2017 ya, tanggal 16 Juni tahun 2017.
dan itu memang pas Lebaran gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian sebenarnya yang ingin saya sampaikan hanya ini, slide yang ini adalah slide yang sangat inti karena mengikuti tema yang ada. Jadi kita mulai dari 1 Syawal. 1 Syawal itu sebenarnya apa? Saya mencerminkan bahwa ketika kita masuk di 1 Syawal, itu kita ibarat makhluk yang sangat mulia yang sudah berhasil melakukan metamorfosis. Apa itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah hasil metamorfosis dari awalnya itu adalah ulat yang sangat menjijikkan, gatel, berbulu, menjijikkan, dan sebagainya. Geragas, ya, apa dipangan, ya, itu adalah ulat ya. Tetapi dia melakukan proses metamorfosis dan berhasil. Yang tadinya ulat itu sangat dijauhi oleh orang-orang ya, tapi kemudian begitu menjadi kupu-kupu yang sangat indah, maka setiap orang ingin mendekatinya, bahkan ingin untuk menangkapnya. Nah, orang yang berhasil keluar dari Ramadan, itu dia pada prinsipnya menjadi seperti kupu-kupu yang indah. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, itu menjalankan kewajiban puasa, dan kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya, ya, setahun yang lalu. Itu artinya indah sekali. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu sabda Rasulullah, bahwa siapa saja yang melakukan ibadah puasa dengan teman begitu kan ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebuah hadiah yang sangat luar biasa nilainya itu adalah mendapatkan pengampunan. Karena itu adalah esensi dari tujuan siklus kita pada tahun demi tahun. Nah kemudian karena itu adalah hari kemenangan, maka kita harus merayakannya. Jadi bagaimana cara merayakannya? Apakah dengan petasan yang besar, ya, ataukah dengan pesta kembang api atau apa? Silahkan ya, asal itu tidak mengganggu. Tetapi yang jelas merayakan kemenangan itu satu-satunya yang sangat layak untuk kita lakukan adalah saling memaafkan. Jadi merayakan kemenangan itu bukan dengan menepuk dada, ya itu mungkin di kemenangan yang lainnya itu kadang-kadang dengan menepuk dada. Tapi kemenangan karena Idul Fitri itu justru menyebabkan setiap orang yang menang tadi itu semakin tertunduk ya. Jadi rebutan untuk meminta maaf. Dan semuanya melakukan seperti itu sehingga apa yang dilakukan, pestanya Idul Fitri itu adalah pesta untuk saling memaafkan. Nah disitulah kemudian ada satu pijakan lompatan ya, kita untuk bisa melompat lebih jauh, lebih tinggi, lebih mulia lagi, yaitu melalui proses transformasi. Transformasi itu ada yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan spirit silaturahmi, kemudian terbentuknya imunitas sosial, dan kemudian eksis beradaptasi dengan era new normal. Itu tema yang akan kita sampaikan. Nah kemudian apa? Harapannya 11 bulan ke depan setelah kita itu merayakan kemenangan, maka kita akan berupaya bergerak menjadi pemenang sepanjang hayat. Jadi menangnya tidak pada 1 Syawal saja, tidak pada 2 Syawal saja, atau dalam bulan Syawal saja, tetapi kita menjadi pemenang sepanjang hayat di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Siapakah pemenang sepanjang hayat itu? Pemenang sepanjang hayat itu adalah setiap pribadi yang berhasil menjadi pribadi pemberi, yang sukses berdamai ya, dengan diri sendiri, dengan orang-orang lain, dengan lingkungan, dan keadaan-keadaan yang baru. Dan kemudian ciri-cirinya, ya, fungsi DNA-nya orang-orang yang menjadi pemenang sepanjang hayat ini adalah dia yang selalu istiqomah, dia yang selalu istikharah, dan dia yang selalu istighfar. Kalau yang lagi ini is, ya ada 3 is. Dan saya Pak Sarwono agak menyinggung Bu is gitu kan ya. Ini ada 3 is di sini, yaitu fungsi DNA dari orang yang menang sepanjang hayat itu adalah istiqomah.
dia itu seperti karang yang tidak bergeming sedikit pun oleh ombak yang ingin menghancurkannya. Itu adalah istiqomah. Konsisten ya, dengan komitmen kemuliaan yang dibangun selama 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian dirayakan 1 bulan di bulan Syawal. Pada bulan yang lainnya, maka dia tetap istiqomah. Nanti di belakang ada slide yang saya sampaikan. Kemudian istikharah. Istikharah itu adalah sebuah keinginan untuk selalu mencari petunjuk. Ya. Kita tidak boleh merasa benar sendiri, sudah bisa menentukan sendiri ya. Tetapi proses pencarian petunjuk yang benar, yang hakiki, itu sesuatu yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi mungkin bukan hanya kita menjalankan sholat istikharah ketika kita mengalami dilema dalam membuat pilihan ya, tetapi sebenarnya istikharah ini kita membaca Quran setiap hari, kita membaca buku ya, bahkan kita melanjutkan sekolah yang S1 ke S2, S2 ke S3, S3 ke S4 dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah nyata bahwa setiap orang itu perlu mencari petunjuk sepanjang hayat dengan cara belajar, berlatih dan seterusnya. Itu adalah instrumennya. Tetapi intinya dia itu ingin mendapatkan petunjuk ya. Tidak cukup ya hal-hal yang ada pada dirinya itu. Dia mencari sumber-sumber cahaya yang lain untuk mencerahkan hidupnya. Itu adalah istikharah. Nah, kemudian istighfar ya. Istighfar ini kan sudah kita dapatkan sebenarnya. Setiap kali kita selesai menjalankan ibadah Ramadan, maka kita mendapatkan ampunan tadi ya. Sudah saya singgung ya, di dosa-dosa yang terlalu itu udah. Nah, tapi itu belum cukup ya. Karena apa? Karena kita harus saling memaafkan sesama. Itu tadi maka di pesta tadi itu merayakan kemenangan itu dengan saling memaafkan. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dengan saling memaafkan. Jadi saling memaafkan itu adalah untuk kemenangan yang sempurna. Jadi kita semuanya menang. Tetapi ada yang mendapatkan kemenangan yang sempurna. Siapa itu yang mendapatkan kemenangan sempurna? Ini kita lihat dari hadis riwayat Abu Dawud ya, insya Allah ya, ini sesuatu yang sahih ya, bahwa tidak ada 2 orang Muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Pada waktu berjabat tangan diampuni dua-duanya, dan sudah diampuni itu sebelum dia melepas tangannya untuk saling berpisah. Artinya bahwa datangnya proses pengampunan itu sungguh sangat cepat. Karena Allah di dalam hadis qudsi pun sudah menjelaskan, ketika kamu semua mendekatiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatimu dengan cara berlari. Saya ulang lagi, siapa saja yang mendekati Allah dengan cara berjalan, maka dia akan didekati oleh Allah dengan cara berlari. Ini sesuai dengan hadis yang ini. Hanya saja Ibu dan Bapak semua, berjabat tangan itu kemudian saya tulis dengan merah begitu saja. Karena itu bukan bentuknya, tapi berjabat tangan itu sesuatu yang intinya adalah fungsinya. Era sekarang orang memang menghindari berjabat tangan. Kemudian kan loh, kalau itu belum terampuni, tidak seperti itu. Dan kemudian di hadis itu seruan kepada Muslim, itu bukan hanya Muslim saja. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi itu berlaku untuk saudara-saudara kita yang lainnya yang non Muslim. Jadi sama saja karena ini hablu minanas ya. Jadi persoalan hablu minanas itu memiliki aspek horizontal yang itu berlaku tidak hanya intern bagi kaum Muslim ya, tetapi bagi semua penduduk jagat raya ini ya. Bukan hanya sesama manusia, bahkan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, ada binatang, ada tumbuhan, bahkan ada jin ya dan sebagainya. Itu ya, saling memaafkan untuk kemenangan yang sempurna. Nah, kemudian spirit silaturahim. Kita tidak membahas terlalu mendalam kaitannya dengan silaturahmi ya. Karena Ibu dan Bapak saya yakin ya itu setiap hari itu sudah ditelaah ya. Setiap tahun selalu ya silaturahmi dari acara halal bihalal semuanya sudah diuraikan. Tetapi izinkan bahwa yang kita ingin sampaikan itu adalah persoalan spirit silaturahmi. Ada 5 saling di situ agar lebih mudah ya. Saya beri huruf merah ya. Halo Ibu-ibu, masih bisa didengar suara saya?
Halo? Masih bisa. Nggih, mohon maaf ini karena tidak ada hubungan sosio-emosional ya di antara kita, jadi saya kok seperti orang ngomong sendiri dan sebagainya gitu kan ya. Nggih, alhamdulillah kalau masih bisa diterima. Untuk Pak Hendrik, waktunya masih berapa menit ya? Masih lama ya? 10 menit, 15 menit? Saya percepat nanti gitu, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Hendrik ya, saya lanjutkan ya. Jadi spirit silaturahmi itu bukan definisi tentang silaturahmi, tetapi ada spirit yang kita kenal dengan 5 saling. Yang pertama, bahwa silaturahmi itu adalah kerjasama positif yang saling menyelamatkan. Kalau negatif, walaupun menyelamatkan, itu bukan silaturahmi. Positif, tetapi menjelomrongke atau mencelakakan, itu bukan silaturahmi. Jadi ada dua, ya positif dan saling menyelamatkan. Bahkan di olahraga pun kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar ya. Ketika Pekan Olahraga Nasional Papua itu ditunda, itu pertimbangannya itu adalah demi keselamatan bersama. Tujuan-tujuan yang lainnya dibuang ya, demi keselamatan bersama. Jadi Wakil Presiden pada waktu itu berkali-kali ketika ditanya hal yang sama oleh para wartawan, maka jawabannya sama seperti itu. Jadi demi keselamatan bersama, maka kita tunda Pekan Olahraga Nasional Papua. Kita singkirkan tujuan-tujuan mulia yang lainnya demi menjaga keselamatan bersama. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, saling membangun kerukunan untuk menangkal bahaya dan ancaman. Jadi kerukunan itu bukan sekedar rukun kita berkumpul keroyokan begitu ya, tapi yang penting itu adalah menangkal bahaya dan ancaman. Karena yang namanya bahaya dan ancaman itu selalu datang hadir kepada kita. Nanti salah satunya itu adalah kenapa kita harus memiliki imunitas sosial. Itu karena memang ancaman-ancaman ya, virus-virus yang sangat luar biasa datang ya menghampiri kita setiap saat. Jadi kita kerukunan itu seperti itu, karena kalau tidak rukun maka virus yang lemah pun pasti akan menginfeksi kita. Tapi begitu kerukunan kita kuat ya, dan kita siap untuk menangkal bahaya dan ancaman, sekuat apapun virus itu menyerang kita, tidak berhasil menginfeksi kita. Kemudian yang ketiga, spirit silaturahmi yang ketiga itu adalah menularkan kebaikan untuk saling memuliakan. Menularkan kebaikan itu bukan untuk memuliakan yang menularkan saja. Jadi ada orang yang sudah mulia kemudian memindahkan kemuliaannya pada orang yang lain hanya untuk meningkatkan kemuliaan, itu bukan silaturahmi. Karena esensinya bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya orang pasti ada sisi buruknya yang ada pada dirinya. Butuh orang lain. Siapa tahu justru sisi mulianya itu ada orang lain yang selama ini dianggap tidak memiliki apa-apa. Jadi saling memuliakan itu adalah esensi. Jadi kenapa kita harus bergaul dengan banyak orang ya, tidak pandang bulu dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bahwa kita itu ingin saling menularkan kebaikan untuk saling memuliakan. Kemudian yang keempat, saling menguatkan dan membesarkan. Menguatkan dan membesarkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan Pak Rektor ya. Jadi ini adalah sebuah esensi. Jadi kita itu kan sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita bisa menguatkan diri kita, bahkan menguatkan orang lain, itu karena kita memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anugerah. Sehingga kalau kemudian tidak ada makna saling untuk menguatkan dan membesarkan orang lain, itu maka yang bersangkutan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki spirit silaturahmi. Ya. Nah kemudian yang kelima itu adalah saling mengedukasi untuk terus menjauhi perusak puasa. Jadi 1 bulan kita sangat sibuk dengan amalan-amalan, kemudian menjauhkan dari hal-hal yang merusak puasa. Yes, ya 30 hari ya secara penuh. Tetapi ada tantangannya. Kita harus saling mengedukasi. Kita butuh orang lain untuk menilai kita. Apakah kita itu istiqomah ya dengan hal-hal yang kita lakukan dalam bulan puasa. Seperti dusta. Mungkin selama bulan puasa itu kita menghindari dusta. Ya. Tetapi apakah itu juga dilakukan di bulan-bulan yang lain? Ini kan pertanyaan. Perlu orang lain. Kemudian dengki, ya.
kemudian suka bergunjing, ya, dan kemudian pandangan syahwat. Ada 4 perusak puasa ini di antara hal-hal yang lain yang merupakan sesuatu yang perlu diedukasi melalui spirit silaturahim. Ini ya. Ada 5 saling. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian yang kedua, kan ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yaitu tentang imunitas sosial. Selama 2 bulan terakhir ini kita disibukkan oleh imunitas tubuh ya. Jadi berolahraga yes bagus ya, mulia untuk meningkatkan body imun, mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C dan E terutama ya, itu bagus ya. Kemudian minum ramuan-ramuan khusus ya, jamu tradisional ya, bisa menghangatkan awak ya, minum lemon tea dan sebagainya, itu penting sekali. Jadi awalnya corona itu menghinggapi kehidupan kita itu dalam ranah kesehatan. Tetapi lama-kelamaan ternyata multidimensi, bukan hanya persoalan kesehatan. Nah, justru yang sekarang ini dirasakan menjelang kita itu masuk ke era new normal, ya, itu karena memang serangan-serangan infeksi ya, dari virus atau bakteri yang sifatnya sosial. Inilah yang kemudian new normal itu menjadi gagasan. Karena bagaimanapun juga kalau diterus-teruskan kita tiarap di dalam rumah ya, kemudian tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan, kita semakin takut ya, semakin inferior, semakin cemas, semakin panik ya, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, dan ini akan meruntuhkan relasi antara satu dengan yang lainnya. Banyak orang yang terjangkiti dengan fever cabin misalnya gitu ya. Fever cabin itu adalah sebuah demam ya secara psikologis ya, yang disebabkan orang itu terkurung di ruangan dalam waktu yang lama. Jadi penerbangan yang jauh 14 jam, 15 jam, 16 jam itu dirasakan ya jenuh ya, kemudian seperti kehilangan imun malah. Padahal yang bersangkutan itu di rumah saja, maksudnya biar tidak untuk memutus rantai penularan ya, dan juga untuk meningkatkan imun, tetapi justru ketika cabin fever itu menjangkiti kita secara psikologis, maka kita itu malah justru kehilangan imunitas. Nah, itulah kemudian salah satu kenapa kita harus welcome dengan new normal itu karena pertimbangan itu. Nah, ini kita lihat bahwa ada kesalahan sosial dan literasi sosial yang ada di dalam diri kita sebagai makhluk sosial. Dalam komunitas kita, keluarga kita memiliki imunitas. FKOR sebagai fakultas yang besar ya, jelas memiliki imunitas yang sangat kuat. Yang penting ya di dalamnya ada kesalahan sosial, ada literasi sosial. Jadi kesalahan sosial ini satu hal ya, karena ada kesalahan ritual ya. Banyak di antara teman yang bukan orang aktor ya di luar sana, di kampung-kampung yang jauh sana ya, itu kan orang selalu mengatakan aku perlu memiliki kesalahan sosial, sementing sholatku apik ya. Jadi dia memiliki pemikiran bahwa cukup ya yang namanya kesalehan itu dalam ranah ibadah ya, mahdoh begitu ya. Sedangkan ibadah yang sifatnya ghairul mahdoh itu sesuatu yang mungkin tidak begitu penting ya. Padahal ini penting sekali dan terbukti ya pada situasi perubahan-perubahan ini, mereka yang tidak memiliki kesalahan sosial itu akan tumbang ya. Akan tumbang dengan sendirinya. Artinya bahwa kesalahan sosial ini menjadi sebuah keniscayaan siapapun yang ingin eksis ya dalam perubahan-perubahan yang sangat drastis gitu kan ya dalam kehidupan ini. Jadi dua-duanya ya, ada hablum minallah, kemudian ada hablum minannas. Jadi kesalahan sosial itu sebuah struktur yang ada dalam ya agak putus-putus Prof. Sistem imun secara sosial. Ada apa dengan bangsa ini? Gerombolan. Halo? Oke, sebentar.
Pak Hendrik itu nggak bisa di unmute ya. Pak Hendrik mungkin di program ya, semuanya di mute kan ya mungkin ya. Apa nggih? Bisa nggih? Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian infeksi virus yang mengancam pada imunitas sosial kita itu ada banyak, yaitu saya ilustrasikan gambar-gambar tentang virus ya. Ada kecemburuan sosial, ada ketimpangan sosial, ada kebodohan dan keterbelakangan. Itu adalah sumber-sumber infeksi virus atau bakteri yang memiliki sifat destruktif ya, dan menjadi sumber-sumber penyakit secara sosial. Nah, ini penting sekali. Silaturahmi yang kita lakukan ya dengan cara apapun itu adalah cara-cara yang sangat positif ya, cara-cara yang sangat tegas untuk menjadikan kita memiliki daya imunitas sosial yang sangat tinggi, di mana kecemburuan sosial akan kita patahkan serangannya, ketimpangan sosial kita patahkan ya, dan kemudian juga kebodohan dan keterbelakangan karena kita saling meliterasikan itu nanti akan kita patah. Baik, itu yang kedua. Izinkan yang ketiga. Yang ketiga sudah tadi new normal dan penutup. Jadi penutup. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti sebuah seminar internasional. Salah satu pembicara itu adalah profesor dari USA ya, yang dia keturunan Cina, yang pernah besar di Indonesia, Prof. Chandra, itu mungkin Prof. Furqon sudah kenal. Beliau memang orang ekonomi, tapi sering menjadi pembicara di beberapa kesempatan. 2 minggu yang lalu saya mengikuti webinar beliau, dan satu hal yang saya catat, itu dia menggunakan leluhur orang Cina. Ya. Itu seperti ini, bahwa krisis itu seperti timbangan. Satu sisi merupakan ancaman bahaya, tetapi sisi yang lainnya adalah sebuah kesempatan atau peluang. Jadi kita hidup dalam KLB, itu jelas itu adalah masa krisis, ya, krisis multidimensi. Ya. Itu ada sisi ancamannya, bahayanya, tetapi juga kesempatan atau peluang. Ya. Nah, kemudian kerucutkan emosi positif tadi seperti saya sampaikan. Kenapa emosi positif itu perlu kita hadirkan? Karena agar kita itu lebih mampu melihat sisi peluangnya daripada sisi bahayanya. Karena begitu kita itu melihat sisi bahayanya, maka timbangannya akan jomplang. Yang di bawah yang berat itu adalah bahaya. Kemudian yang ditarik ke atas itu adalah peluangnya. Kita sama sekali tidak melihat peluangnya, sehingga kita itu mengalami depresi, mengalami kecemasan, ya, sehingga kita menolak perubahan-perubahan. Tetap optimis, menjadi pemenang sepanjang hayat, karena manusia itu dikaruniai senjata andalan yang berupa kemampuan beradaptasi dengan situasi baru, yang ketajamannya terasah melalui spirit silaturahmi dan membangun imunitas sosial yang saling asah, saling asuh, saling asih. Melalui jurus tadi yang saya katakan, tetap istiqomah, tetap istikharah, dan selalu beristighfar. Terima kasih atas perhatiannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian tadi ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi ada banyak manfaatnya, terutama bagi diri saya pribadi dan khususnya pada ibu dan bapak semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Prof. Agus Kris atas pencerahannya. Saya lihat tadi, saya cermati ada kata-kata mutiara, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Luar biasa, ada 3 is. Dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Agus Kris ada transformasi, ya. Semoga dalam menghadapi new normal berikutnya, setelah
beberapa hari ke depan, insya Allah kita semuanya akan senantiasa diberikan kesehatan dan bisa beradaptasi dengan new normal yang akan ditargetkan oleh pemerintah tentunya. Matur suwun sangat Prof. Agus Kris atas arahannya, atas wejangannya pada hari ini, dan semoga menjadi amal ibadah Prof. Agus Kris sekeluarga, dan Prof. Agus Kris senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Dan sebelum acara saya lanjutkan, saya sapa lagi. Di sini ada Pak Marianto. Assalamualaikum Pak Marianto. Ada Pak Bambang. Ya, Pak Waluyo besar, Pak Waluyo kecil. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, Pak Agustianto. Nah, di sini ada alumni Mas Indro Catur. Saya ucapkan selamat datang Mas Indro Catur. Minal aidin wal faizin. Bu Ani beserta Bapak. Ya, Pak Umar. Matur suwun sanget. Terus ada Pak Agus Mukolid, Pak Haji. Ada Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Pak Slamet Widodo, Pak Joko Nugroho, dan Pak Singgih. Assalamualaikum, sehat semuanya nggih. Pak Sarjoko hari ini nggak goes. Pak Slamet Riyadi. Assalamualaikum semuanya, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Furqan Hidayatullah. Kami persilahkan waktu dan tempat, Prof. Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur untuk-Mu, karena hanya dengan rahmat serta ridho-Mu. Hari ini, Jumat 29 Mei 2020, kami keluarga besar Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret menyelenggarakan halal bihalal. Untuk itu, mohon berkenan ya Allah, kami menghadap memohon kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkenan memberikan barokah kepada kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar karunia yang Engkau telah limpahkan kepada kami memberikan maslahat, memberikan manfaat, serta membawa kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkenan memberikan kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, serta lisan yang berzikir. Memberikan kami keteguhan iman, serta kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, demi melaksanakan tugas-tugas kami di Fakultas Keolahragaan UNS. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkenan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, membimbing kami ke jalan yang benar, menjauhkan kami dari perbuatan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bersembah dan memohon. Oleh karena itu, mohon dikabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma inna saluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna saluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fathil jannata ma'abrur ya aziz ya ghafurul alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada pagi hari ini menjelang siang, acara halal bihalal keluarga besar FKUR telah selesai dan untuk melanjutkan dengan karena di sini salam-salaman tidak ada, maka saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata ataupun ucap kata yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara pada pagi hari ini telah terselenggara berkat kerjasama keluarga besar FKUR dan alumni, mahasiswa, dan diikuti juga oleh dosen luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dekan FKUR UNS dan keluarga besar FKUR UNS. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara sudah selesai. Silahkan yang mau ada acara kami persilahkan, yang mau tetap bergabung ngobrol-ngobrol kami persilahkan. Dan untuk agenda selanjutnya untuk new normal, monggo silakan untuk berdiskusi melalui Zoom ini bisa, atau mungkin setelah acara ini selesai. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak terasa 1 bulan berpuasa, menahan lapar. Terima kasih semuanya, nggih. Juga Terima kasih, nggih. Dan masih kepengen ngobrol ini ya, masih kepengen ngobrol. Gembira bersama, mendengar takbir berkumandang di sekitar kita. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Matur nuwun sedaya mawon Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Prof Furkon, Prof Agus Kris. Pak Aris. Nggih. Assalamualaikum semuanya. Untuk sarapan dulu ya, izin untuk sarapan dulu ini. Jogja Mas, Pak Dedi, ya, kerja Mas. Bobotnya pira Om?
Bobotku 70 saiki. Musi. Ijik loro lan nek ki malah. Malah loro. Tapi wis sampe. Ya, ada 20 kilo kan. Siap. Roni Zoom. Awalan ini. Langsing deh. Lebaran tak tiba, gemat takbir berkumandang. Bermaaf-maafan, menyambut hari yang fitri. Lebaran tak tiba, gemat takbir berkumandang.